Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan membahas rangkuman Bahasa Indonesia kelas 7 bab 4, aksi nyata para pelindung bumi mengenai teks berita. Teks berita adalah suatu teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai suatu kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh orang banyak. Jenis-jenis teks berita: berita langsung, berita opini, berita interpretatif, berita mendalam, dan berita investigasi. Berikut ada beberapa macam media untuk menyampaikan teks berita, yaitu media cetak, contohnya koran, media digital, contoh internet, media audiovisual, contoh televisi. Adapun ciri-ciri teks berita: aktual, faktual, objektif, unik dan menarik, menggunakan bahasa yang baku dan sederhana agar mudah dipahami pembaca. Selanjutnya, mencari kosakata baru untuk memahami berita. Kita dapat menggunakan ensiklopedia, kamus, atau tesaurus. Ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad, berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Tesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan sinonimnya. Adapun unsur-unsur teks berita. Yang pertama, judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini ada kata apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana peristiwa terjadi, atau biasa disingkat dengan adik Simba. Teras berita merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Yang ketiga, isi berita. Bagian isi berita merupakan bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks berita. Kalimat dalam berita umumnya adalah yang memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Dalam sebuah berita yang menceritakan proses terjadinya sesuatu atau eksplanasi, kalian akan menemukan yang pertama kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contoh, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Contoh, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar, kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Yang keempat, konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu.
Contoh, kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Yang kelima, kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan yang merupakan bukan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Contoh, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Berikut langkah-langkah untuk menyusun dan menuliskan sebuah berita. Yang pertama, mencari sumber berita. Sumber berita dapat berupa sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa, tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu, literatur. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Gunakan pertanyaan adik Simba. Contoh, apa yang terjadi? Siapa yang menjadi korban? Bagaimana keadaannya? Kapan kebakaran terjadi? Mengapa kebakaran bisa terjadi? Bagaimana suasananya saat itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dan seterusnya. Yang ketiga, menulis rancangan berita. Berikut cara menyusun rancangan berita. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang kedua, jelaskan pelaku utama atau orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, jelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, jelaskan tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima, beri alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat, menyunting berita. Berita sudah berdasarkan fakta, berdasar pada peristiwa, pendapat, atau pernyataan sumber berita. Objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dibumbui, ditambah, atau menyimpang. Berimbang, adil antara sumber berita yang satu dengan sumber berita yang lain, tidak mengadu domba. Lengkap, mencakup jawaban dari pertanyaan adik Simba. Tepat, akurat, dan benar tanpa kesalahan. Yang kelima, merumuskan judul. Judul berita merupakan bagian yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Contoh, lagi kebakaran terjadi di laboratorium kimia. Mencegah kebakaran di laboratorium kimia. Kebakaran akibat kelalaian siswa. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.